Senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dialah Allah yang apabila menghendaki sesuatu, maka cukuplah baginya untuk berkata jadilah, maka jadilah apa yang Ia kehendaki itu. Tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menolak keburukan, sebagaimana tidak ada satupun kekuatan yang mampu mendatangkan kebaikan, kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala juga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa syariat dan hakikat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, malam ini kita hadir berkumpul bersama di tempat ini untuk memperingati satu peristiwa besar yang pernah dialami oleh hamba Allah, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa ketika beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat naik ke langit, menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, lalu kembali ke bumi pada malam yang sama. Peristiwa ini lebih kita kenal dengan istilah Isra Mi'raj. Peristiwa yang sangat agung yang oleh seorang ulama besar dari Mesir, yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mensifati peristiwa Isra Mi'raj sebagai Al-Mu'jizatul Kubra, dan beliau menulis satu risalah, satu kitab yang menceritakan peristiwa tersebut dan diberi judul Al-Mu'jizatul Kubra, mukjizat yang terbesar. Tentu setelah mukjizat turunnya Al-Quran. Saya yakin peringatan Isra Mi'raj yang diadakan pada malam ini tentu bukan sekedar rutinitas tahunan, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi peringatan ini diadakan dengan maksud agar kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu. Apa yang disebut dengan hikmah? Kata ulama kita, al-hikmatu hiya al-ilmu an-nafi' alladhi yakunu lahul asaru fin nafsi fayuharrikul iradata ila ma yahwa ilaihi. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang memberikan pengaruh di dalam jiwa dan menggerakkan keinginan untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita ketahui tersebut. Jadi tidak dinamakan hikmah kecuali apabila sudah merupakan akumulasi perpaduan dari 3 hal. Satu, ilmu yang manfaat. Hikmah itu diawali dari memperoleh ilmu yang manfaat. Tapi tidak cukup hanya mendapatkan ilmu. Ilmu itu kemudian dilanjutkan, yang kedua, memberi asar, memberikan pengaruh di dalam hati. Ada orang dapat ilmu, tapi sayangnya ilmunya tidak mempengaruhi jiwanya, tidak masuk ke dalam hatinya. Itu bukan hikmah namanya. Lalu kemudian yang ketiga, menggerakkan keinginan untuk mengamalkannya, barulah dinamakan dengan hikmah. Nah, siapa yang dikaruniai oleh Allah hikmah, maka sungguh dia telah dikaruniai
pemberian yang sangat besar. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Tidaklah sembarang orang yang diberi hikmah oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, "Idza ra'aitumur rajul qad utiya zuhdan fid dunya wa mantikan faqtaribu minhu fa innahu yulaqqanu bil hikmah." Kalau kalian melihat seseorang yang zuhud di dunia dan membatasi perkataannya pada hal-hal yang bermanfaat, mendekatlah kepada orang itu, karena sungguh dia telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan melalui peringatan Isra Mi'raj yang diadakan malam ini, kita bisa memperoleh hikmah tersebut, dapat ilmu masuk di hati dan nantinya menggerakkan keinginan kita untuk mengamalkannya. Saya cerita sedikit latar belakang sejarah sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan. Setelah kurang lebih 10 tahun Nabi berdakwah, hasilnya masih jauh dari apa yang beliau harapkan. Yang masuk Islam masih sangat sedikit dan kebanyakan dari kalangan bawah. Sementara bangsawan-bangsawan Quraisy menolak dakwah Nabi. Tidak hanya sekedar menolak, tapi juga menantang. Pengikutnya Rasulullah SAW ditekan, diintimidasi, disiksa, sampai kemudian ada yang dibunuh. Orang pertama yang dibunuh karena mempertahankan keyakinannya seorang perempuan namanya Sumayyah. Tak lama kemudian suaminya juga ikut dibunuh, namanya Yasir. Anaknya pun hampir dibunuh, Ammar bin Yasir, tapi selamat karena pura-pura murtad, pura-pura keluar dari Islam, akhirnya tidak dibunuh. Itu pun beliau sangat menyesal, datang ke Nabi meminta maaf. Nabi benarkan sikapnya, Allah pun membenarkannya, turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau orang itu dipaksa, dia boleh pura-pura murtad asal hatinya tetap tenang dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penolakan dari orang-orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi setelah 2 orang yang selama ini menopang dakwanya Nabi wafat. Yang pertama istri beliau Khadijah Al-Kubra, dan yang kedua pamannya Abu Talib. Kalau Khadijah menopang Nabi di dalam rumah, Abu Talib menopang Nabi di luar rumah. Dua-duanya wafat di tahun yang sama. Tahun itu kemudian dalam sejarah dikenal dengan nama Amul Husni, tahun duka cita. Maka Nabi kemudian memutuskan keluar dari kota Makkah. Beliau berangkat menuju ke Taif untuk mengajak penduduknya Taif yang disebut Bani Saqif. Mudah-mudahan mereka lebih bisa menerima dakwah ini dan masuk Islam. Apa yang terjadi? Di dalam kitab Barzanji itu diceritakan, wa ammat ta'ifa yad'u saqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa agrau bihi sufaha awal abida wa sabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramauhu bil hijarati hatta hubdibat bid dima'i na'la summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tahzina fasa'alahu malakul jibal fi ihlaki ahli hadzawil asabiyah wa qala arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Berangkatlah Nabi menuju ke Taif mengajak Bani Saqif untuk masuk Islam, tapi mereka sama sekali tidak menyambut kedatangan Rasul dengan cara yang baik. Sebaliknya dikumpulkan anak-anak premannya, anak-anak nakalnya, lalu mereka berjejer berbaris di sepanjang jalan yang akan dilewati oleh Nabi. Mereka kemudian mencaci maki Rasulullah dengan lisannya yang kasar. Tidak puas hanya dengan caci maki secara lisan, mereka juga melempari Nabi dengan batu, sampai-sampai kaki Rasulullah SAW berdarah-darah. Maka hasilnya apa? Setelah sekian lama Rasulullah SAW berdakwah di Taif, 1 orang pun tidak ada yang masuk Islam. Yang satu tidak ada yang masuk Islam. Nabi kemudian memutuskan
pulang kembali ke kota Makkah. Perjalanan pulang, beliau singgah di salah satu perkebunan milik dua orang bersaudara, yang kemudian memerintahkan kepada budaknya bernama Adas untuk membawakan buah-buahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mau makan, beliau baca basmalah, Bismillah. Adas kaget, lalu bertanya, siapa saudara ini sebenarnya? Saya sejak tinggal di kota Taif ini, saya tidak pernah mendengar ada orang yang mengucapkan kalimat seindah itu. Nabi balik bertanya, oh kalau begitu pasti saudara bukan penduduk asli di sini. Dari mana asalmu? Kata Adas, saya berasal dari Nainawi. Oh berarti sedaerah dengan Nabi Yunus. Tambah kaget Adas, dari mana anda tahu tentang Nabi Yunus? Orang-orang di sini tidak ada yang mengetahuinya. Kata Nabi, Yunus itu saudaraku. Beliau Nabi, saya juga Nabi. Karena kami sama-sama Nabi, maka kami bersaudara. Saat itu juga Adas langsung mencium tangannya Nabi, mencium kakinya Nabi, dan menyatakan diri masuk Islam. Nah inilah satu-satunya orang yang masuk Islam setelah sekian lama Rasulullah SAW berdakwah di Taif. Perjalanan pulang, datanglah Malakul Jibal. Malakul Jibal ini malaikat penjaga gunung. Sampaikan ke Nabi, ya Muhammad, saya ini malaikat penjaga gunung. Kalau urusan angkat-mengangkat gunung, itu bagian saya. Saya diutus oleh malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah, supaya anda memerintahkan kepada saya apa saja yang kamu inginkan. Silahkan ya Rasulullah, perintahkan saya apa saja yang kamu inginkan, nanti saya kerjakan. Kalau anda mau, dengan mudah saya angkat dua buah gunung, saya jepit itu penduduknya mati semua, itu tidak ada yang tersisa hidup. Bahkan dalam tanda kutip, ini malaikat Pak memprovokasi, memanas-manasi Nabi. Kata malaikat, ya Muhammad, anda itu mesti keras, tidak boleh lembek. Contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh Pak berdakwah 950 tahun. Hasilnya apa? Cuma 70 orang yang beriman. 950 tahun. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah SWT, dan doa itu diabadikan dalam Al-Quran di surah Nuh. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dajjaran innaka intazarhum yudillu ibadah wala yalidu illa fajiran kafar. Tuhan, jangan biarkan masih ada orang kafir yang tersisa hidup. Biar satu orang, matikan saja semua ya Allah. Kalau ada yang tersisa hidup satu orang, paling yang dia lakukan hanya menyesatkan saja hamba-hambamu dari jalanmu. Nanti kalau dia punya anak, anaknya kafir lagi, tambah banyak orang kafir Tuhan. Jadi lebih baik matikan semua. Nah, ini doanya Nabi Nuh diterima oleh Allah SWT. Didatangkanlah banjir yang dahsyat yang mematikan semua orang kafir, Bapak Ibu sekalian. Ini kata malaikat, bagaimana ya Muhammad? Kalau mau minta juga begitu sama Allah, nanti saya bantu. Kata malaikat, anda mesti keras. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah berdoa tidak kalah kerasnya, dan doanya pun diabadikan dalam Al-Quran pada surah Yunus. Nah, doanya Nabi Musa begini, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabili Rabbana itmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Tuhan, Engkau telah memberikan kekayaan dunia dan perhiasan kepada Fir'aun dan pengikutnya, Tuhan kami, tapi justru itu semua digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Tuhan kami, lebih baik musnahkan hartanya, tutup mati hatinya, jangan biarkan mereka beriman. Jadi Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian, tidak lagi meminta, mudah-mudahan Fir'aun sadar, mudah-mudahan dia tobat, mudah-mudahan beriman. Doanya apa? Fala yu'minu, biarkan mereka tidak beriman ya Allah sampai mati, hatta yarawul adzabal alim, supaya mereka merasakan siksamu yang pedih. Doa ini pun juga diijabah oleh Allah.
Maka Fir'aun dan bala tentaranya kemudian ditenggelamkan dalam keadaan kafir. Kata malaikat, bagaimana ya Muhammad, kalau mau minta juga begitu sama Allah. Tapi kata Nabi, bukan itu yang saya inginkan malaikat. Justru saya berdoa kepada Allah, kalau bapaknya sekarang belum mau beriman, ibunya belum mau beriman, mudah-mudahan dari tulang sulbinya keluar anak keturunan yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang beda kelasnya Pak Rasulullah SAW dengan Nabi Nuh dan Nabi Musa. Nabi balik ke kota Makkah dalam keadaan cemas, dalam keadaan sedih, memikirkan perkembangan dakwah. Maka di tengah kecemasan dan kesedihan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguatkan hatinya Nabi. Diperjalankanlah beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj. Maka hikmah pertama yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau ada seseorang yang merasakan kecemasan dan kesedihan dalam hidup, laksanakan salat. Insya Allah, Allah akan angkat kecemasan dan kesedihan kita. Itulah sebabnya ada salah satu sunnah yang sayangnya sekarang ini dibid'ahkan oleh sebagian orang. Sunnah apa itu? Mengusap wajah setelah selesai sholat. Ya, sekarang banyak orang Pak yang mengatakan bid'ah itu. Padahal amalan ini ada di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kumpulan zikir yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Beliau menukil dari Ibnu As-Sunni, dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik. Beliau berkata bahwa Nabi SAW apabila selesai sholat, maka beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanannya sambil membaca, Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma azhib anni alhamma wal hasan. Jadi bukan sekedar diusap itu wajah, disertai doa tadi, Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, azhib anni alhamma wal hasan. Ya Allah, hilangkan dari saya kecemasan dan kesedihan. Apa bedanya kecemasan dan kesedihan? Mohon maaf ibu-ibu yang di belakang, ibu pernah merasa cemas Bu? Pernah. Apa yang sering? Apa yang paling dicemaskan? Suami, jangan sampai menikah lagi. Jadi kecemasan itu pada sesuatu yang belum terjadi, mencemaskan yang belum terjadi. Kalau sedih, pernah juga Bu sedih? Sering juga. Apa yang disedihkan? Ada uang hilang, sedih. Keluarga meninggal, sedih. Kalau kecemasan pada sesuatu yang belum terjadi, kesedihan itu pada sesuatu yang sudah terjadi. Maka makna doa tadi adalah, ya Allah, hilangkan kecemasan saya akan masa depan dan kesedihan saya akan masa lalu dan masa kini. Nah, itu yang dibaca kalau kita mengusap wajah. Sebetulnya cemas dan sedih letaknya di hati, tapi biasa kelihatan di wajah. Kalau ada orang cemas Pak, kelihatan itu di wajah. Kenapa gelisah sekali Ki? Kenapa cemas sekali? Ada orang sedih, kelihatan itu di wajahnya. Kenapa murung sekali? Apa yang kita sedihkan? Terlihat di wajah. Maka pada saat wajah diusap, baca doa tadi, Allahumma ya Allah, azhib anni alhamma wal hasan. Hilangkanlah dari saya kecemasan dan kesedihan. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, sebelum Nabi diperjalankan, terlebih dahulu dadanya Nabi dibelah, dikeluarkan hatinya, lalu kemudian dicuci dengan air Zamzam. Sebetulnya dalam seumur hidup 4 kali Rasulullah mengalami pembelahan dada. Yang pertama ketika umur beliau 4 tahun, masih dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan yang berasal dari Bani Sa'ad, perempuan yang menyusui Nabi. Yang kedua waktu umur Nabi 10 tahun, ketika menjelang usia balik, dibelah lagi dadanya. Yang ketiga ketika umurnya Nabi 40 tahun,
menjelang beliau menerima wahyu pertama. Dan yang keempat, yaitu sebelum beliau diperjalankan dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Apa hikmahnya? Kalau kita ingin menghadap kepada Allah, maka kita wajib mensucikan diri lebih dahulu. Mensucikan diri 4 tingkatannya. Tingkatan paling rendah yaitu mensucikan diri dari najis dan hadas. Nah, ini bagiannya ulama fikih, membahas apa itu najis, apa itu hadas, bagaimana cara membersihkannya. Nomor 2, mensucikan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Mensucikan mata dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Mensucikan lidah dari kata-kata kasar, dari dusta, janji yang tidak bisa dipenuhi. Kemudian mensucikan telinga dari perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang sia-sia. Mensucikan tangan dari mengambil yang bukan milik, menyentuh yang tidak halal disentuh. Mensucikan kaki dari melangkah ke tempat maksiat. Mensucikan perut dari makanan minuman yang haram, bahkan yang syubhat, yang masih meragukan. Dan mensucikan anggota tubuh yang tempatnya di bawahnya sedikit perut. Jadi mata dijaga supaya tidak salah melihat, tidak sembarang memandang. Lidah dijaga supaya tidak salah ucap. Telinga dijaga supaya tidak salah mendengar. Tangan dijaga supaya tidak salah sentuh, tidak sembarang memegang. Kaki dijaga supaya tidak salah langkah. Perut dijaga supaya tidak salah isi. Di bawahnya perut dijaga juga, Pak, supaya tidak salah masuk. Jaga semua. Nah, ini mata dijaga baik-baik. Ada salah seorang murid saya, dia bertanya, minta, Ustaz, ajari dulu saya supaya saya punya ketajaman mata batin. Saya sampaikan, tidak usah kau minta begitu, karena susah juga kau penuhi syaratnya. Apa itu, Ustaz? Saya tanya, kau masih suka lihat cewek cantik, perempuan seksi? Masih suka. Saya, kalau begitu tidak usah kau bertanya. Karena basirah itu ditentukan oleh basar. Kemampuan kita menundukkan basar akan mempertajam basirah kita. Tapi kalau basar ini mata kepala, tidak bisa kita jaga, tidak bisa ditundukkan, maka basirah kita akan meredup kemampuannya. Siapa yang bisa menundukkan pandangannya dari melihat yang diharamkan oleh Allah SWT, Allah akan masukkan ke dalam hatinya kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada kenikmatan melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat perempuan cantik, perempuan seksi, nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak, Pak? Nah, nikmat ya. Kalau ada yang mengatakan tidak nikmat, berarti tidak normal gitu. Nikmat, Pak, ya. Apa yang merasakan nikmatnya? Nah, nafsu. Jadi yang merasakan nikmatnya itu nafsu. Kalau kita beribadah, nikmatnya ibadah. Ibadah. Nikmat, yang merasakan nikmatnya apa? Qalbu kita. Jadi sama-sama nikmat, tapi beda yang merasakan nikmatnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita beribadah tapi yang merasakan nikmatnya nafsu. Salah itu. Ada ke Ustaz, orang beribadah nafsunya merasakan nikmat. Saya kasih contoh yang mudah dulu. Sedekah. Sedekah itu ibadah. Jadi mestinya terasa nikmat. Dan yang harus merasakan nikmatnya adalah qalbu, jangan sampai nafsu. Kalau ada orang pas sedekah lalu kemudian dia merasakan kepuasan karena merasa saya sudah mengeluarkan orang dari kesulitan. Orang susah itu hidupnya, saya bantu itu, makanya sudah bagus-bagus sekarang kehidupan. Oh, itu nafsu, Pak, yang merasakan nikmatnya. Tapi kalau ada kesadaran, oh, ini harta yang ada di tangan saya titipan Allah untuk saya berikan kepada yang berhak menerima. Alhamdulillah, titipan Allah itu sudah bisa saya serahkan kepada yang berhak menerima. Kalbunya yang merasakan kenikmatan. Ada orang salat merasa nikmat tapi nafsunya merasakan nikmat. Oh, enak sekali itu salat di masjid Kuba. Masjid Kuba berarti? Masjid Kuba lah ya.
Kenapa bisa? Ya, kipas anginnya AC, sejuknya, karpetnya harum, lapang lagi. Terus kalau kita salat di tempat yang tidak ada AC-nya, kasihan. Yang karpetnya tidak harum, jadi tidak terasa nikmat. Berarti nafsu yang merasakan kenikmatannya. Nah, itu mesti kita kendalikan hawa nafsu kita. Nah, nomor 2 yang ketiga, mensucikan hati dari sifat-sifat tercela, lalu kemudian diisi dengan sifat terpuji. Dalam istilah tasawufnya tahalli. Hasilnya nanti apa? Tajalli. Tahalli artinya mengosongkan hati dari sifat tercela. Tahalli menghiasi hati dengan sifat terpuji. Tajalli artinya mendapatkan manifestasi dari nur ilahi. Judulnya apa? Menjemput cahaya langit, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cahaya Allah SWT, ayo bersihkan hati kita dari sifat tercela, hiasi hati dengan sifat terpuji. Bersihkan hati dari sifat takabur, hiasi dengan sifat tawadu. Bersihkan hati dari riya, hiasi dengan ikhlas. Bersihkan hati dari sifat pendendam dan pemarah, hiasi dengan sifat pemaaf. Bersihkan hati kita dari kikir, hiasi dengan kedermawanan. Bersihkan hati kita dari sifat rakus, hiasi dengan sifat qanaah. Bersihkan hati kita dari sifat suka berkeluh kesah, hiasi hati kita dengan ridho. Bersihkan hati kita dari buruk sangka kepada Allah dan kepada sesama, hiasi hati kita dengan keyakinan kepada Allah dan bersangka baik kepada sesama manusia. Itu mensucikan diri level 3. Mensucikan diri level 4, mensucikan sir. Apa itu sir? Ruhnya ruh. Jadi ruh itu punya ruh juga, namanya sir. Dalam diri ada qalbu, ada ruh, ada sir. Fungsinya beda-beda. Qalbu fungsinya untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Ruh itu fungsinya untuk mahabbatullah, mencintai Allah. Sir fungsinya untuk musyahadatullah, menyaksikan Allah. Tapi mesti dibersihkan dari yang selain Allah. Maksudnya bagaimana? Kita boleh miliki dunia, tapi jangan sampai masuk ke dalam lubuk hati kita yang terdalam sampai ke sir kita. Saya kasih contoh yang sederhana. Sandal, sepatu, bagaimanapun mahalnya, bagaimanapun bagusnya, tempatnya sandal dan sepatu itu di mana? Di mana tempatnya sandal? Di mana itu? Di bawah, di kaki. Yakin di kaki? Di kaki, ya. Di kaki atau di hati? Di kaki. Kalau sebentar kita mau pulang, keluar dari masjid, hilang sandal, yang sakit kakinya atau hatinya? Berarti di kaki atau di hati? Hilang yang sakit hatinya, berarti sandalnya di hati. Buktinya ketika hilang yang sakit hatinya, seandainya di kaki, hatinya tidak akan sakit. Jadi silakan miliki dunia, tapi jangan masukkan ke dalam hati kita. Saya ceritakan satu kisah. Ada seorang wali Allah, ini tokoh tarikat Zaziliyah, namanya Syekh Mursi Abul Abbas, tinggal di Iskandaria. Sangat populer, terkenal. Banyak orang dari penjuru yang jauh datang menemuinya. Suatu ketika ada seseorang datang hendak bertemu dengan beliau. Dalam perjalanan ketemu dengan seorang nelayan. Nelayan ini hidup sederhana, tinggal di gubuk. Pekerjaannya Pak, ya melaut. Habis salat subuh zikir-zikir, sudah berangkat pergi melaut. Asal sudah dapat ikan dirasa cukup untuk dimakan hari itu, dia pulang lagi ke daratan supaya bisa salat zuhur pada waktunya, asar, maghrib, isya, tidur sebentar, bangun salat malam, bangun lagi salat subuh, zikir-zikir, pergi lagi melaut. Sederhana siklus hidupnya. Ketemu. Lalu nelayan itu bertanya kepada orang tadi, ini saudara mau kemana? Saya mau ke Iskandaria. Dalam rangka apa? Saya mau ketemu, katanya ada wali Allah tinggal di sana, namanya Mursi Abul Abbas. Kata si nelayan tadi, oh itu teman saya itu. Cocok nih kalau mau ke sana. Betul Pak, temannya, iya. Nanti kalau ketemu sampaikan ya salam saya.
bilang saja salamnya temannya bapak nelayan, dan sekaligus minta kepadanya untuk mendoakan saya. Apa doanya? Minta supaya dia mendoakan saya agar Allah mengeluarkan dunia dari dalam hatiku. Minta begitu supaya Allah keluarkan dunia dari dalam hatiku. Berangkatlah orang tadi, setelah tanya sana sini, akhirnya ketemu dengan Syekh Mursi Abul Abbas. Alangkah kagetnya beliau, karena Mursi Abul Abbas jauh dari gambarannya. Bagaimana tidak? Ini Mursi Abul Abbas seorang wali Allah, tinggal di rumah yang layaknya istana. Kenapa ini ada wali kaya raya? Rumahnya seperti istana, hartanya banyak, pelayannya banyak, makanannya enak-enak semua. Tidak salah saya ini, wali Allah kok begini modelnya? Tapi karena sudah tanya sana sini, ditunjukkan kepada beliau, yakin sudah inilah sudah Mursi Abul Abbas. Disampaikan, Pak, ada salamnya temannya bapak. Siapa itu? Ada seorang nelayan, saya ketemu waktu perjalanan. Oh iya, teman saya itu. Bagaimana kabarnya, kasihan? Sehat-sehat ya Pak. Ada pesannya? Ada. Dia minta didoakan. Apa itu? Dia minta didoakan supaya Allah keluarkan dunia dari dalam hatinya. Berdoalah Mursi Abul Abbas, ya Allah, keluarkan dunia dari hatinya. Kata orang tadi, tunggu dulu Pak, beri saya pemahaman. Apa tidak terbalik ini doa? Bapak ini kaya raya, tinggal di istana, harta banyak, tapi justru Bapak yang mendoakan orang miskin supaya Allah mengeluarkan dunia dari dalam hatinya. Tidak terbalik ini Pak. Kata beliau, tidak, sudah cocok nih. Tolong jelaskan kepada saya. Maka Mursi Abul Abbas menjelaskan begini, saya memang kaya raya, banyak hartaku, tapi harta yang saya miliki itu tidak pernah sedikit pun masuk ke dalam hati saya. Tidak pernah masuk ke hati saya. Nah itu temanku kasihan yang nelayan, memang dia sederhana hidupnya, akan tetapi di hatinya masih ada ketergantungan kepada dunia. Itu kalau pergi melaut masih khawatir, bagaimana kalau tidak ada ikan di dapa ini, apa yang dimakan hari ini. Jadi masih ada ketergantungannya kepada dunia. Itulah sebabnya dia minta untuk didoakan supaya Allah mengeluarkan dunia dari dalam hatinya. Para ulama kita, ulama-ulama terdahulu khususnya dari kalangan ulama tasawuf, itu sering baca doa begini Pak Ibu. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, letakkanlah dunia itu di tangan kami, tapi jangan pernah masukkan dunia ke dalam hati kami. Nah, ini 4 tingkatan mensucikan diri. Setelah itu masuklah kita ke dalam salat. Kalau praktisnya begini, kalau kita wudhu, saya berikan yang praktis sedikit. Kalau kita membasuh tangan, lepaskan rasa kepemilikan terhadap tangan. Jangan kita merasa ini tangan saya. Kalau kita selalu merasa ini tangan saya, kita gunakan semau kita Pak. Mengambil yang bukan milik, menyentuh yang tidak halal disentuh. Lepaskan rasa memiliki tangan, tanamkan di hati, ini milik Allah yang dititipkan ke saya. Kalau kita menyadari hal tersebut, tidak mungkin kita gunakan tangan untuk sesuatu yang bertentangan dengan perintahnya Allah. Kalau kita berkumur-kumur, lepaskan rasa memiliki lidah. Jangan kita selalu merasa ini lidah saya. Kalau kita merasa ini lidah saya, kita gunakan sekehendak hati. Berdusta, terlalu mudah berjanji biar tidak bisa ditepati, kata-kata kasar, mengumpat, kejelekannya orang dicerita, karena kita merasa lidah saya. Tapi kalau kita sadar ini lidah milik Allah yang dititip ke saya, maka kita tidak akan gunakan kecuali untuk kebaikan. Kalau kita membasuh wajah, lepaskan rasa memiliki mata. Jangan kita selalu merasa ini mata saya. Kalau kita merasa mata saya, sembarangan Pak yang mau kita lihat, meskipun dilarang oleh Allah SWT. Tapi kalau kita sadar, oh ini mata milik Allah yang dititip ke saya, tidak mungkin kita gunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah, basuh telinga kita, lepaskan rasa memiliki telinga.
Jangan selalu merasa, oh ini telinga saya. Kalau kita merasa ini telinga kita sendiri, kita gunakan untuk mendengar apapun yang kita mau dengarkan. Kata-kata kotor yang mengumbar syahwat, karena kita merasa telingaku sendiri. Tapi kalau kita sadar ini milik Allah yang dititip ke saya, tidak mungkin kita gunakan untuk mendengarkan perkataan yang tidak baik. Kita basuh kaki, lepaskan rasa memiliki kaki. Ini kaki milik Allah yang dititip kepada kita. Maka tidak mungkin kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat kemaksiatan. Baru kita masuk ke dalam syahwat. Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa ke Masjidil Aqsa dulu? Banyak hikmahnya. Di antaranya untuk menunjukkan bahwa beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Sehingga di Masjidil Aqsa beliau mengimami seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah SWT. Berapa banyak nabi yang diutus oleh Allah SWT? Berapa nabi yang diutus? 124.000. 124.000. Dari 124.000 itu yang menjadi rasul 313. Dari 313 rasul yang disebut namanya di dalam Al-Quran 25. Jadi hati-hati kita ajari anak, dan kita katakan jumlah nabi dan rasul 25, bukan. 25 itu nama nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Yang disebut namanya di Quran 25. Karena wa rusulan qad qasasnahum alaik. Rasul-rasul itu ada yang kami kisahkan, kami ceritakan. Tapi lebih banyak yang tidak diceritakan. Wa rusulan lam naqsushum alaik. Dan rasul-rasul itu ada yang kami tidak ceritakan. Di tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir, sehingga lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, disitulah disebutkan riwayat jumlah nabi yang diutus 124.000. Rasulullah mengimami mereka untuk menunjukkan nabi itu Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu nabi dan rasul. Sekaligus beliau adalah Abul Arwah, bapaknya ruh. Kalau Nabi Adam Abul Basar, bapaknya manusia secara fisik. Tapi kalau Rasulullah SAW Abul Arwah, bapaknya ruh. Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama menjawab ketika Allah bertanya di alam arwah, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Yang pertama sekali menjawab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, beda perintah Allah kepada Nabi di surah Al-An'am dengan apa yang kita baca pada saat kita sholat ketika membaca doa iftitah. Jadi kalau baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan itu kita baca, sesungguhnya salatku, nusukku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah saya diperintah dan saya termasuk orang yang berserah diri. Itu yang kita baca. Tapi di Quran di surah Al-An'am perintah Allah kepada Nabi tidak begitu. Kul, ucapkanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bukan wa ana minal muslimin, tapi wa ana awwalul muslimin. Saya yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara rohani. Nabi pernah ditanya, "Mata kunta nabiyyan?" Sejak kapan Anda menjadi nabi? Hadisnya ada di Sunan At-Tirmizi. Nabi menjawab, saya sudah jadi nabi wa Adam bainar ruh wal jasad. Ketika Nabi Adam masih antara ruh dan jasad. Maka Rasulullah itu nabi pertama secara ruhani. Secara ruhani. Beliau sudah jadi nabi sejak di alam arwah dan sudah menerima Al-Quran sejak di alam arwah. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran di surah Hud, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Dan sungguh engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kepadamu Al-Qur'an secara langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha berilmu. Wah, ini yang dicerita Pak, bukan turunnya Al-Qur'an di dunia.
Karena kalau turunnya Al-Quran di dunia tidak secara langsung, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Yang dimaksud di sini turunnya Al-Quran di alam arwah. Memang nanti ada pertanyaan, terus kenapa Nabi waktu diminta oleh Jibril bacalah, Nabi mengatakan saya tidak bisa baca. Nah, itu ada bahasanya tersendiri, nantilah kalau ada kesempatannya. Saya ceritakan dulu tentang Isra Mi'raj ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat naik ke atas langit, menembus 7 lapis langit. Di setiap lapisan langit bertemu dengan Nabi. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hikmah yang bisa kita petik? Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti ada wasitanya, ada perantaranya. Perantara itu ada 3. Ada wasita kubra, wasita yang terbesar. Ada wasita sughra, perantara yang kecil. Dan ada perantara yang sedang di antaranya itu. Perantara yang terbesar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita berjumpa Allah tanpa melalui Nabi. Perantara yang terkecil adalah mursyid. Mursyid kita yang secara langsung membimbing ruhania kita. Di Quran kan disebutkan, wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyyan mursyida. Kalau ada orang yang Allah ingin biarkan sesat, dia tidak akan pernah punya seorang wali mursyid. Berarti maksudnya apa? Kalau ada orang Allah ingin beri petunjuk, maka dia akan mempunyai mursyid. Nah, mursyid itu Bapak Ibu sekalian 2 macam. Ada mursyid umum, ada mursyid khusus. Karena dakwah juga 2 macam. Ada dakwah ila sabilillah, mengajak ke jalannya Allah. Ada dakwah ilallah, mengajak kepada Allah, bukan lagi ke jalan Allah. Nah, contoh di Quran, mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia ke jalan Tuhan. Nah, ini mengajak ke jalan, Pak. Ada mengajak bukan ke jalan Tuhan, tapi mengajak kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ucapan siapakah yang lebih baik daripada ucapannya orang yang mengajak kepada Allah, bukan lagi ke jalan Allah. Bedanya, mengajak ke jalan Allah itu artinya mengajak ke hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu 2 macam, perintah dan larangan. Semua ustaz-ustaz kita, ulama kita, para kiai kita yang datang ke sini ceramah, khutbah, memberi pengajian, tentu mengajak kita ke jalan Allah, mengajak kita untuk melaksanakan perintah Allah, mengajak kita untuk meninggalkan larangan Allah. Tapi yang kedua, mursyid yang bersifat khusus, mengajak kita bukan sekedar ke jalan Allah, tapi mengajak kepada Allah. Kalau tadi mursyid yang umum, mengajak ke jalan Allah supaya kita mengenal hukumnya Allah. Tapi kalau mursyid yang bersifat khusus, mengajak kita kepada Allah bukan lagi untuk mengenal hukum Allah, tapi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tugasnya Nabi. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadziran wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, kami mengutusmu sebagai saksi, membawa kabar gembira, memberi peringatan, mengajak kepada Allah dengan izinnya, dan pelita yang menerangi. 5 Pak tugas yang disebut di ayat ini. Yang unik tugas keempat, kalau 1, 2, 3, 5 tidak ada dengan izin, tapi khusus tugas keempat, da'iyan ilallah, langsung ada keterangan biizni, dengan izin. Kalau kita ingin mengajak orang kepada Allah, mengenal Allah, harus ada izin. Nabi memberikan izin kepada beberapa sahabat, di antaranya kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali memberi izin kepada beberapa muridnya, di antaranya Imam Hasan Al-Basri.
Imam Hasan Al-Basri memberi izin kepada beberapa muridnya, di antaranya Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami memberi izin kepada beberapa muridnya, di antaranya kepada Dawud bin Nusair At-Ta'i. Dawud bin Nusair At-Ta'i memberi izin kepada beberapa muridnya, di antaranya Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi memberi izin kepada beberapa muridnya, di antaranya Sari As-Saqati. Sari As-Saqati memberi izin kepada beberapa muridnya, di antaranya Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau itulah yang disebut sebagai Sayyidus Sufiyah, penghulunya para ulama tasawuf. Sampai ke bawah, Pak, kepada mursyid-mursyid tarikah. Jadi semua punya silsilah. Apa hubungannya tadi dengan perjalanannya Nabi? Ketika Rasulullah hendak berjumpa Allah, maka beliau permisi, minta izin kepada nabi-nabi yang dilalui pada setiap lapisan langit itu. Nah, kita juga mesti punya silsilah guru-guru yang mengantarkan sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Allah SWT. Perantara yang kecil mursyid kita secara langsung, yang terbesar Rasulullah SAW, dan diantaranya itulah yang merupakan perantara pertengahan kita. Jadi, usahakan dalam hidup ini kita punya mursyid. Bagaimana Ustaz Dika tidak ada mursyid tarikahku ini? Ada solusinya. Baca salawat 1000 kali. Salawat 1000 kali. Kalau ada yang merutinkan salawat 1000 kali setiap hari, rutin 1000 kali, kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya akan memberi inayah, memberi petunjuk kepada siapa dia mesti belajar. Dikasih petunjuk itu, Pak. Datang ke orang ini, di belajar kepadanya. Itu namanya inayah. Kemungkinan yang kedua, Nabi sendiri yang akan membimbing. Itu disebut dengan riayah. Bahkan ada yang mendapatkan dua-duanya, dapat inayah, dapat juga riayah. Bapak Ibu yang dimuliakan SWT, setelah melewati 7 lapis langit sampai di gerbang Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam kemudian berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, saya cuma bisa sampai di sini menemani. Lau taqaddamtu la ihtaraktu." Kalau saya masih melangkah 1 kali ini, terbakar saya. Silakan lanjut perjalanan seorang diri. Nabi lanjutkan perjalanan, beliau berjumpa dengan Allah SWT. Saya pakai istilah berjumpa. Kalau melihat, sahabat tak sepakat. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, mengatakan Nabi tidak melihat. Tapi Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior, dan Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, dua-duanya mengatakan Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena kisah ini sering dijadikan dasar oleh sekelompok orang sekarang yang berpendapat, oh berarti Tuhan ada di atas langit. Oh, tidak seperti itu. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Kalau bertempat itu makhluk. Kalau ada yang bertempat, pasti dia dibatasi oleh tempat. Nah, contoh, ini tempat tisu bertempat. Tempatnya di mana? Di meja. Berarti tempat tisu ini dibatasi oleh meja. Meja ini bertempat, di mana tempatnya? Di dalam masjid. Berarti meja ini dibatasi oleh masjid. Masjid ini bertempat, di mana tempatnya? Di di layar. Berarti masjid ini dibatasi oleh layar. Begitu seterusnya. Semua yang bertempat akan dibatasi oleh tempat yang dia tempati. Yang kedua, di dalam hadis Nabi menyatakan kan Allah sudah ada. Walam yakun syai'un ghair. Selain Allah tidak ada. Tidak ada tempat, tidak ada waktu, hanya Allah yang ada. Berarti Allah tidak bertempat. Lalu kemudian Allah menciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Maka Allah tidak akan pernah terikat dengan tempat dan waktu. Terus bagaimana cara kita memahami Isra Mi'raj itu? Saya berikan contoh yang mudah ya, mohon maaf. Misalnya saja, Pak Imam, mohon maaf Pak Imam, di contoh saja. Kalau saya katakan seperti ini, Pak Imam melihat bulan di lantai 2 masjid. Pak Imam melihat bulan di lantai 2 masjid. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian,
Yang di lantai 2 masjid itu Pak Imam atau bulan? Apa yang ada di lantai 2 masjid? Pak Imam melihat bulan di lantai 2 masjid. Yang ada di lantai 2 masjid Pak Imam atau bulan? Pak Imam. Bukan bulan kan? Jadi kalau misalnya dikatakan Nabi Muhammad melihat Allah di langit, yang di langit itu Nabi Muhammad atau Allah SWT? Bukan Allah, Nabi Muhammad. Sama tadi, Pak Imam melihat bulan di lantai 2 masjid. Yang ada di lantai 2 masjid bukan bulan, tapi Pak Imam. Nabi Muhammad SAW melihat Allah di langit. Siapa yang ada di langit? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan Tuhan di langit berdasarkan kisah Isra Mi'raj, berarti kita juga bisa mengatakan bahwa Tuhan bertempat di Bukit Tursina. Allah pernah memanggil Nabi Musa ke Bukit Tursina, bermukalamah, berdialog dengan Allah di Bukit Tursina. Jadi Bukit Tursina itu tempat tinggalnya juga Tuhan? Bukan. Bukit Tursina itu adalah tempat yang dipilih oleh Allah bagi Nabi Musa untuk bermukalamah, bercakap-cakap dengannya. Langit tempat yang dipilih oleh Allah bagi Rasulullah SAW untuk menjumpainya. Ada juga kisah di balik itu. Langit dan bumi pernah berdebat siapa yang lebih mulia, langit atau bumi. Kata langit, saya lebih mulia bumi. Kenapa kamu berkata begitu? Ini malaikat-malaikat semua ada di langit, tinggal di langit, berarti saya lebih mulia. Kata gue, tidak, saya lebih mulia. Malaikat memang tinggal di langit, tapi semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tinggal di bumi. Makhluk Allah yang paling mulia, Rasulullah SAW, tinggal di bumi, tidak tinggal di langit. Saya di langit. Lalu langit berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih saya kesempatan supaya makhlukmu yang paling mulia pernah datang berkunjung ke saya. Allah penuhi permintaan langit. Maka Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia, kemudian berkunjung ke langit. Jadi yang berikutnya, Nabi SAW kemudian menerima perintah salat 50 waktu. 50 waktu. Nabi turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, apa yang engkau terima dari Tuhan? Ini perintah salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik was'alit tahfid. Ya Muhammad, kembali ke Tuhan, minta keringanan. Umatmu tidak akan kuat. Saya ini sudah punya pengalaman dengan Bani Israel. Bani Israel orangnya besar-besar, tenaganya kuat-kuat. Tapi kalau disuruh salat 50 waktu tidak akan mampu. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, loyo-loyo begitu, tidak akan kuat kalau disuruh salat 50 waktu. Rasulullah sayang kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Maka beliau kemudian kembali menghadap kepada Allah SWT, minta keringanan. Dikurangilah, tinggal 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa, bagaimana ya Muhammad? Ini sudah dikurangi, tinggal 45. Kata Nabi Musa, kembali kepada Tuhanmu, minta keringanan. Umatmu tidak akan kuat. Balik lagi, dikurangi, tinggal 40. 9 kali bolak-balik, tinggal 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih menyarankan, kembali ke Tuhan, umatmu tidak akan kuat. Tapi kata Nabi SAW, laqad istahyaitu mir rabbi, saya sudah malu-malu kepada Tuhan. 9 kali bolak-balik ini Musa, malu saya kalau balik lagi. Ini kisah Bapak Ibu ada di dalam kitab Jami Sahih Bukhari. Tidak boleh kita ragukan, karena ada yang meragukan dengan alasan, masa Tuhan mengubah keputusannya? Belum dikerjakan sudah diubah. Tidak diubah Pak keputusannya. Di hadis itu jelas disebut, la yubaddalul qaulu ladayya, firmanku, ketetapanku tidak pernah berubah. Tapi tadi Ustaz 50 jadi 5, itu perubahannya hanya secara syariat, hakikatnya tidak. Karena ini agama ada syariat, ada hakikat. Himpunan syariat dan hakikat itu yang disebut dengan tarikat. Hasilnya nanti adalah ma'rifat. Secara syariat berubah, 50 jadi 5, hakikatnya tidak. Allah kemudian berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti kalau ada yang salat 1 waktu,
itu secara hakikat sama dengan salat 10 waktu. Kalau ada yang salat 2 waktu, secara hakikat dia salat 20 waktu. Berarti kalau ada yang salat 5 waktu, secara hakikat dia salat 50 waktu. Berubah atau tidak? Tidak berubah secara hakikat. Ada hikmah yang lain yang dikemukakan oleh para ulama tasawuf. Apa itu? Saya tanya dulu. Ibu, pernah ibu memperhatikan wajah suaminya baik-baik? Pernah? Sering? Coba saya tes kalau benar sering memperhatikan wajah suaminya baik-baik. Pada waktu kapan wajah suaminya kelihatan paling ganteng, paling gagah? Kapan? Jangan bilang gue tidak pernah. Tidak pernah kelihatan ganteng. Kapan kelihatan paling gagah suaminya? Waktu tidur. Bagaimana modelnya itu waktu tidur? Kalau bapak-bapak pernah perhatikan wajah istri Pak baik-baik? Istri sendiri maksudnya Pak ini. Pernah jadi perhatikan wajah istri baik-baik? Kapan wajah istri itu kelihatan paling cantik? Malam Jumat. Kapan kelihatan paling baik, paling cantik? Wajah orang itu kelihatan paling indah, paling bercahaya, paling gagah, paling cantik kalau selesai sholat. Makanya wajahnya bapak-bapak, ibu-ibu ini sekarang ibu indah-indah semua karena selesai sholat. Orang yang sholat itu dia menjemput itu cahaya, dia menyerap nur ilahi, maka wajahnya kelihatan bercahaya. Apalagi Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah. Nabi Musa tidak pernah mendapatkan itu. Maka Nabi Musa ketika melihat wajahnya Rasulullah SAW merasakan kenikmatan yang luar biasa. Itulah sebabnya Nabi Musa ingin berulang-ulang kali merasakan kenikmatan itu. Nabi Musa mau berulang-ulang kali dia merasakan kenikmatan tersebut. Jadi kalau ingin wajah kita kelihatan bercahaya, rajin-rajin sholat, apalagi sholat malam. Ibu tidak usah keluarkan biaya mahal-mahal untuk skincare macam-macam itu. Cukup bangun sholat malam, rajin ke sholat malam, mandi sebelum sholat subuh. Ya, insya Allah wajah itu bercahaya keesokan harinya. Kata ulama kita, man kasurat salatuhu billail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak salatnya di malam hari, maka wajahnya akan bercahaya keesokan harinya. Turunlah Nabi SAW. Ringkas cerita ini masuk melalui kesempurnaan salat. Sebetulnya kalau secara manusianya tidak ada salat sempurna. Itulah sebabnya yang pertama kali Nabi baca setelah selesai salat, apa yang pertama biasa dibaca kalau selesai salat? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pernah ada salah seorang jemaah pengajian, dia tanya di pengajian ini, Ustaz, menurut saya salat itu perbuatan dosa. Saya tanya baik-baik, maksudnya Bapak salat perbuatan dosa? Coba perhatikan Ustaz, kalau orang selesai salat langsung itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Orang itu biasanya beristighfar kalau habis berbuat dosa. Berarti salat ini perbuatan dosa, Ustaz. Bukan karena dosa sehingga beristighfar. Terus karena apa? Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Tadi salat Isya yang dikerjakan itu kira-kira sempurna tanpa ada kekurangannya atau ada kekurangannya? Pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Itulah sebabnya kita beristighfar. Maksudnya apa kita beristighfar? Supaya Allah ampuni kekurangan kita dalam salat. Langsung dilanjut lagi dengan zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa maksudnya antas salam? Hanya Engkau ya Allah yang selamat, yang tidak ada kurangnya. Selain Allah semua ada kekurangannya. Ya, ada yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ini saya agak pelan-pelan ya, supaya tidak salah dipahami. Tidak salah dipahami. Kan biasa itu ada bahasa begini. Kalau seseorang sudah mencapai tingkat ma'rifat yang tinggi, maka dia tidak lagi sholat. Biasa ada yang bilang begitu.
Ini ucapan salah atau benar ini? Salah. Salah kalau dipahami secara syariat. Kalau kita memahaminya, kalau sudah mencapai tingkat ma'rifat tidak perlu lagi salat, maksudnya tinggalkan ini salat 5 waktu, ya salah bahasa itu. Tidak boleh kita tinggalkan syariat. Kata Imam Malik rahimahullah, seperti dikutip oleh Caesar Ruh dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf, kaidah-kaidah tasawuf. Imam Malik berkata begini, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassah. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf, dia akan fasik, banyak berbuat dosa. Ada orang kan rajin salat tapi rajin juga maksiat, berfikih tanpa bertasawuf. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, siapa yang bertasawuf tanpa berfikih, faqad tasadda, dia akan zindik, dia bisa keluar dari agama. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa, siapa yang berfikih dan bertasawuf, faqad tahaqqaq, maka itulah yang mencapai hakikat. Jadi salah ucapan tadi kalau dipahami, begitu sudah mencapai tingkat ma'rifat, tinggalkan salat 5 waktu, itu salah. Tapi sebetulnya yang dimaksud para ulama tasawuf bukan itu. Jadi maksudnya apa, Ustaz? Saya ambil dulu, saya pelan-pelan Pak ya, Pak ya, salah dipahami ini. Dalam Quran kan ada ayat bunyinya seperti ini, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar ya Muhammad ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Saya tanya dulu Pak, siapa yang melempar pada saat itu? Siapa yang melempar? Kan disebut bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. Apa maksudnya ini? Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. Secara zahir Nabi yang melempar, secara zahir. Tapi secara hakikat bukan Nabi yang melempar. Maka makna ayat tadi adalah bukan engkau yang melempar ya Muhammad secara hakikat ketika engkau melempar secara syariat, tapi Allah lah yang melempar secara hakikat. Bisa dipahami Pak Di? Nah, salat juga begitu. Kalau kita merasa diri kita yang salat, kita masih menunjuk diri. Itu namanya ibadah lillah, ibadah untuk Allah. Bagus. Tapi di atasnya ibadah lillah itu adalah ibadah billah. Bukan lillah, tapi billah. Sama dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita. Semua itu dengan Allah. Jadi yang salat ini sebetulnya secara hakikat bukan saya, tapi Allah. Kita tidak tunjuk. Itulah yang dimaksud oleh ulama kita tadi. Bukan meninggalkan salat secara sahih. Terakhir, ujungnya ini judulnya ridha Allah, menggapai ridha Allah. Ini ikhlas level paling tinggi. Karena ikhlas itu 3 tingkatannya. Yang paling rendah, orang beribadah dan mengharapkan imbalan dunia dari ibadahnya, itu masih ikhlas. Asalkan imbalan itu diharapkan datang dari Allah SWT. Contoh ibu-ibu rajin salat duha. Begitu ditanya, ibu kenapa rajin ki salat duha? Apa biasanya motivasinya bu rajin salat duha? Supaya lancar rezekinya. Rezeki dunia kan yang dimaksud di sini ya. Boleh tidak seperti itu? Orang salat duha supaya lancar rezeki? Boleh. Tapi ikhlasnya level 1. Level paling rendah orang awam. Ya boleh seperti itu, tidak ada masalah. Kalau kita ingin tingkatkan keikhlasan kita, maka beribadah bukan lagi untuk mengharapkan imbalan dunia, tapi yang diharapkan apa? Imbalan akhirat. Kenapa salat? Supaya tidak masuk neraka. Kenapa salat? Supaya masuk surga. Jadi imbalan akhirat yang diharapkan. Tapi yang lebih tinggi daripada itu semua, orang yang beribadah, orang yang salat tidak mengharapkan imbalan dunia dan tidak mengharapkan imbalan akhirat. Apa yang diharapkan? Ridha Allah. Ridha Allah saja. Ada seorang wali Allah, Bapak Ibu sekalian, namanya Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Abdul Aziz Ad-Dabbagh.
Hidupnya cuma diisi dengan ibadah, malam salat, siangnya puasa, malam salat, siang puasa, ibadah saja seumur hidup. Suatu ketika datang malaikat Jibril alaihissalam. Abdul Aziz, sini dulu, ada yang saya mau sampaikan. Apa itu Jibril? Kenapa kamu rajin sekali ibadah? Saya kan hamba Allah, tugas saya beribadah. Tapi kalau saya sampaikan ini informasi yang saya tahu, mungkin kamu sudah tidak mau ibadah. Apa itu Jibril? Kata Jibril, saya lihat-lihat daftar namanya penghuni surga, daftar namanya penghuni neraka. Aku baca-baca itu. Ternyata namamu masuk di daftar nama penghuni neraka. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau tiba-tiba Jibril datang memberitahu kita, ini namanya bapak, namanya ibu, masuk di daftar nama penghuni neraka, masih mau kira-kira bangun salat subuh? Nah masuk neraka gini Pak, kira-kira masih mau bangun salat Pak? Sekali jangan salat nah masuk neraka juga. Lebih baik kita nikmati semua ini di dunia sampai mati, kalau sudah tercatat juga masuk neraka. Tapi apa reaksi beliau? Kata Abdul Aziz Adabat, Jibril, surga neraka itu urusan Allah, bukan urusan saya. Urusan saya beribadah karena saya hamba. Oh dicatat di neraka, tetap saya sholat, tetap saya ibadah, karena itulah tugas saya. Pulanglah Jibril alaihissalam. Setelah sekian lama datang lagi Jibril. Pak Abdul Aziz, sini dulu. Ada apa lagi Jibril? Informasi apa lagi yang kamu mau sampaikan ini? Kata Jibril, begini Abdul Aziz, kulihat-lihat lagi kembali itu daftar nama penghuni surga, daftar nama penghuni neraka. Nah saya lihat namamu sudah tidak ada di penghuni neraka, pindah, dihapus oleh Allah itu di penghuni neraka, pindah masuk surga. Apa jawaban beliau? Jibril, saya sudah sampaikan, surga neraka itu urusan Allah, bukan urusan saya. Mau dicatat di surga, mau dicatat di neraka, saya tetap akan beribadah. Tapi begini Jibril, karena sudah disampaikan juga informasi itu ke saya, ada yang saya mau tanyakan. Apa itu? Apa memang sebetulnya penyebabnya sampai saya itu tercatat penghuni neraka? Terus apa juga penyebabnya sampai kemudian dihapus lalu nama aku dimasukkan ke surga, penghuni surga? Jibril jelaskan begini Abdul Aziz, kamu masih ingat waktu kamu masih remaja, umur 15 tahun itu waktu masih remaja, kamu baring-baring di dalam kamar, capek sekali, mau istirahat. Tiba-tiba di luar kamar terdengar suara langkah kaki ibumu. Mau masuk kamar, di hatimu itu sudah ada perasaan, akhirnya suruh kak lagi ibuku, ini capeknya kurasa. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Pura-pura tidur. Begitu ibumu masuk kamar, tadinya mau menyuruh, tapi dia kasih anakku ini tidur kecapean, tidak jadi kamu disuruh. Itulah penyebabnya sampai kamu dicatat penghuni neraka. Kamu sudah membohongi ibumu. Waktu saya baca kisah ini Pak, langsung di hati saya, nah kalau ini yang menyebabkan masuk neraka, dan masuk neraka semua kita kapan ini Pak? Ibu ini, karena yang lebih daripada ini sudah pernah kita lakukan, dan bukan sekali, berkali-kali. Ini cuma satu kali, masih remaja lagi. Itulah sebabnya sejak saat itu, kalau beliau memberikan nasihat ceramah, satu di judul ceramahnya berbakti kepada ibu, itu terus dibahas. Terus yang kedua kata Jibril, kenapa namamu dihapus itu dari daftar penghuni neraka, pindah ke penghuni surga? Karena Allah melihat ketulusanmu dalam beribadah. Tidak ada yang kamu harapkan kecuali ridhanya Allah SWT. Rabi al-Adawiyah, ini tokoh sufi perempuan Bu. Kalau beliau sujud dalam salat bacanya begini, Rabi al-Adawiyah, ya Rabbah, ma abadtuka hauban min narin aw ragbatan fi jannatin, wa inna ma abadtuka imtisalan li amrik wa ibtigaan li wajhik. Wahai Tuhan, saya tidak menyembahmu karena takut neraka atau karena mau masuk surga, tapi saya menyembahmu ya Allah karena melaksanakan perintahmu dan karena mengharapkan ridhamu. Tapi kalau level kita belum sampai ke situ, jangan dipaksakan. Jangan juga tiba-tiba ibu, bagus ini doa, aku baca juga deh. Lalu kita katakan, saya tidak menyembahmu Tuhan karena takut neraka, sementara api dunia saja masih takut.
Tiba-tiba kita mengaku tidak takut api neraka. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi hikmah. Kita dapat ilmu masuk di hati dan menggerakkan keinginan kita untuk mengamalkannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum. Langsung doa ya. Baik, kita doa sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma jammilna bil afiyati wassalam wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah. Ya Allah, berindahlah kami dengan afiat dan keselamatan, kuatkanlah kami dengan takwa dan istiqamah, dan jauhkanlah kami dari segala hal yang bisa mendatangkan penyesalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakirah wa ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan maqbulah. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lidah yang berzikir, ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, yang baik dan berkah, serta amal soleh yang diterima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu bapak kami, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni dosa ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui kami. Ampuni dosa ibu bapak kami yang telah merawat, mengasuh, membesarkan, mendidik dan mendoakan kami sehingga kami bisa seperti sekarang ini. Muliakan ya Allah kedua orang tua kami dunia akhirat. Orang tua kami yang masih hidup, jaga kesehatannya. Yang saat ini dalam keadaan sakit, beri kesembuhan. Orang tua kami yang telah meninggalkan dunia ini, tempatkan di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Sedurhaka apapun kami sebagai anak, kami tidak akan pernah tega melihat orang tua kami tersiksa di hari kemudian kelak. Karena itu ya Allah, hindarkan, jauhkan, lindungi, pelihara, selamatkan kedua orang tua kami dari siksa api neraka. Masukkan keduanya ke dalam surga, tempat yang penuh kenikmatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Kami melihat hal-hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak, yang mendatangkan rasa bahagia di hati. Perasaan bahagia membuat air mata kami menetes, dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami.